Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Herni Setiawati pada mata kuliah Preskripsi 3 dengan materi sediaan pasta. Sediaan pasta merupakan salah satu bentuk sediaan semisolida di mana penjelasan-penjelasan sebelumnya yaitu terkait materi tentang sediaan salep ataupun krim tentunya juga akan memberikan pengaruh terhadap pemahaman pada penjelasan kuliah dengan materi pasta ini. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan komponen obat dalam bentuk sediaan farmasi semisolid, khususnya adalah sediaan pasta. Terkait dengan sediaan pasta, itu ada beberapa definisi yang bisa dijelaskan sesuai dengan literatur masing-masing. Secara umum yang dimaksud dengan pasta itu adalah sediaan semisolid di mana terdapat kandungan bahan padat sebanyak minimal 40% dan maksimal 60% dari seluruh jumlah sediaan. Artinya di sini yang membedakan sediaan pasta dengan bentuk sediaan lainnya adalah jumlah komponen sediaan padatnya yang mendominasi dari komposisi sediaan pasta tersebut. Meskipun pasta itu berasal dari bahan-bahan yang bersifat lemak, tetapi pasta diharapkan tidak memberikan rasa yang berminyak pada saat pemakaian. Bahan padat yang digunakan pada pembuatan pasta diantaranya adalah zinc oksid, kemudian kalsium karbonat, amilum ataupun talkum, atau mungkin bahan-bahan sediaan padat lainnya yang bisa digunakan. Ini adalah salah satu dari banyak bentuk sediaan pasta. Di sini ada asam salisil, kemudian zinc oksid, kemudian amilum tritisi dan vaselin flavum sampai 50 gram. Kemudian diperintahkan untuk membuat sediaan pasta. Ini untuk contoh pertama adalah contoh yang komponen-komponen dari resepnya sudah diketahui, sedangkan untuk pasta lasari ini komponen dari pasta itu sendiri belum diketahui. Artinya ini merupakan resep standar yang kita harus cari di buku-buku standar untuk mendapatkan resepnya. Ya, kalau kita lihat pada resep yang pertama ini komponen sediaan bahan padatnya yang tidak bisa larut pada basis itu ada zinc oksid dan amilum tritisi yang jumlahnya masing-masing 12,5 gram. Artinya kalau dari total sediaan sebanyak 50 gram itu jumlahnya adalah 50% dari total sediaan. Jadi di sini memenuhi syarat bentuk sediaan pasta. Kemudian pada sediaan pasta itu kenapa kita harus memformulasinya dalam bentuk sediaan pasta? Itu ada beberapa keuntungan. Ini judulnya bukan keuntungan dan kerugian krim ya, tetapi pasta ya. Untuk keuntungan dari sediaan pasta itu yang pertama adalah sediaan pasta itu akan mengikat cairan. Jadi komponen-komponen yang membentuk sediaan pasta itu dapat bersifat mengikat cairan. Kemudian yang kedua, tidak mengiritasi pada pemakaian lokal karena tidak terpenetrasi ke dalam kulit. Jadi kalau kita pahami komponen tubuh kita sebagian besar adalah bersifat hidrofil, kemudian kalau pasta ini
50%-nya adalah bahan padat, kemudian diformulasi dengan basis yang bersifat lemak, maka sifatnya lebih cenderung lipofil. Artinya apa? Dia tidak akan mudah terpenetrasi ke dalam kulit, sehingga mengurangi terjadinya iritasi. Kemudian lebih melekat sehingga meningkatkan daya kerja lokal. Jadi kita ketahui bersama, kita bisa mencobanya ya, mengoleskan ke dalam permukaan kulit kita, bagaimana perbedaan sediaan pasta dan sediaan krim itu. Kalau sediaan pasta kita oleskan, dia akan lengket di permukaan kulit. Dan hal ini menguntungkan untuk pemakaian yang diinginkan memberikan efek lokal. Artinya efek lokal ini adalah ada di dalam permukaan kulit itu sendiri, tidak diabsorpsi ke dalam kulit. Karena sifatnya yang lipofil tadi, membuat komponen-komponen obat itu tidak mudah masuk ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam. Ya. Berbeda kalau misalnya hidrofil, karena sama-sama like di soft like ya, maka akan lebih mudah terpenetrasi. Kemudian ini tadi contoh ya, sudah saya singgung di slide sebelumnya. Kerugiannya adalah pasta itu lebih keras dibandingkan sediaan salep, sehingga relatif lebih sukar dioleskan atau disapukan ketika akan digunakan. Kemudian sifatnya yang cenderung lipofil atau bersifat lemak juga mengakibatkan jika sudah dioleskan akan relatif lebih sulit untuk dihilangkan. Nah, ketika kita membuat sediaan pasta, maka ada karakteristik tertentu yang harus tercapai. Di antaranya adalah yang pertama, karakteristik dari pasta, daya absorpsi pasta itu lebih besar. Kemudian yang kedua, sering digunakan untuk mengabsorpsi sekresi cairan serosol pada tempat pemakaian. Maksudnya karena tadi di awal dikatakan bahwa pasta itu bisa mengabsorpsi cairan, maka di sini difungsikan pemakaian pasta itu untuk kulit atau penyakit yang biasanya mengeluarkan cairan atau mensekresi cairan di kulit kita. Jadi kan kadang ada ya luka ataupun penyakit kulit semacam koreng itu yang timbul air. Nah, ini sesuai kalau kita memilih bentuk sediaan pasta. Kemudian yang ketiga, tidak sesuai dengan bagian tubuh yang berbulu. Jadi kalau misalnya untuk tempat-tempat tertentu, misalnya rambut, kepala ya, karena banyak rambutnya di situ atau banyak bulu ya, itu kurang sesuai. Kemudian mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian luar. Jadi pada umumnya pasta itu tidak ditelan atau digunakan untuk pemakaian luar. Mungkin ada juga yang digunakan di daerah sekitar mulut, tetapi tidak untuk ditelan. Kemudian yang kelima, konsistensinya lebih kenyal daripada bentuk salep. Jadi bentuknya kalau kita pegang itu lebih kenyal. Yang keenam, tidak memberikan rasa berminyak seperti pada salep. Memiliki presentase bahan padat yang lebih besar daripada salep, yaitu mengandung bahan serbuk atau bahan padat antara 40 sampai 60%. Ini tadi sebelumnya sudah saya sampaikan. Secara umum definisi sediaan pasta itu adalah dengan melihat komponen bahan aktifnya. Kemudian untuk bahan-bahan atau komponen pembentuk pasta itu apa saja? Pada umumnya
dibuat dengan mencampurkan bahan obat berbentuk serbuk dalam jumlah besar dengan vaselin atau parafin cair atau bahan dasar tidak berlemak yang dibuat dengan mencampurkan gliserol atau mucilago atau sabun. Di sini saya ambil contoh untuk vaselin album ya, dengan basis vaselin album untuk membentuk massa lembeknya. Vaselin putih ataupun kuning. Jadi kalau vaselin album kita tahu bahwa dia diperoleh dari vaselin kuning yang dilakukan proses pemutihan. Susah dikombinasikan dengan bahan yang mengandung air. Mempunyai kemampuan menyerap air jarang dipengaruhi oleh udara, kelembapan, kebanyakan bahan obat dan bahan kimia. Vaselin sebagai pelumas atau pelindung ataupun penutup kulit karena merupakan senyawa obat yang dapat membuat film atau penutup pada kulit dan mencegah terjadinya penguapan. Ini adalah karakteristik dari vaselin. Kemudian gliserol selain bisa dimanfaatkan untuk bahan aktif, dia juga berfungsi sebagai antimikroba dan menjaga kelembapan kulit. Kemudian untuk metode pembuatan pasta, apabila di dalam formulanya atau resepnya itu komponennya bisa dicampurkan hanya dengan menggunakan penggerusan biasa, artinya tidak butuh untuk dilakukan peleburan, maka bisa dicampur pada sediaan dengan teknik peracikan obat yang benar hingga homogen. Jadi tidak perlu dilakukan peleburan. Jadi kita harus mengetahui dulu, mengecek komponen penyusunnya itu bagaimana karakteristiknya. Apakah terdapat bahan padat yang tidak bisa larut pada komponen lainnya sehingga perlu dilakukan peleburan. Nah, kalau misalnya di dalam komponen sediaan tersebut terdapat bahan obat yang padat dan membutuhkan pemanasan untuk pencampuran yang homogen, maka komponen-komponen tersebut bisa dilebur terlebih dahulu, kemudian baru dicampurkan pada bahan yang bersifat padat. Jadi di sini kita bisa melakukan peleburan dengan bantuan pemanasan hingga melebur, kemudian digerus hingga homogen. Tentunya pada saat mencampurnya kita harus lihat dulu apakah di situ ada komponen yang tidak tahan pemanasan. Kalau terdapat komponen yang tidak tahan pemanasan, maka komponen tersebut kita campur terakhir pada saat sediaan sudah dingin. Jadi mencampurnya pada saat setelah diangkat dari pemanas. Jadi bahannya masih cair ya. Nah, itu mungkin untuk sediaan salep secara umum. Kita bisa mengembangkan materi ini dengan diskusi di dalam grup WA. Silahkan apa-apa yang ingin disampaikan nanti di share di dalam grup WA. Untuk sediaan pasta saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.